Setelah Xiao Yan mengirim Han Sui keluar dari kamar tamu yang bersih di halaman belakang klan Han, dia menutup pintu dan menghela nafas lega. Jujur saja, dia benar-benar tidak ingin terlibat dengan masalah antara klan Han dan klan Hong kalau bukan karena Han Sui dan Han Yu. Tentu saja, alasan dia berbicara secara alami tidak mengacu pada Han Sui dan Han Yu secara pribadi. Meskipun keduanya adalah wanita yang sangat baik, dia bukan orang yang pikirannya diatur oleh bagian lain dari anatominya. Secara alami, dia tidak pernah memiliki pemikiran itu. Setelah mengamati Hong Chen dari kejauhan hari ini, dia memang memiliki kekuatan yang besar. Dia mungkin orang yang sombong, tetapi seperti yang dikatakan orang lain, orang ini memang memiliki kualifikasi dan modal untuk menjadi sombong. Xiao Yan datang ke sisi tempat tidur sebelum duduk bersila di atasnya. Wajahnya mengungkapkan ekspresi berpikir keras. Kekuatan klan Han ini jelas tidak seperti yang dilihat di aula sebelumnya. Menurut harapan Xiao Yan, ada beberapa ahli dari generasi yang lebih tua bersembunyi di balik layar. Bagaimanapun, agar Han yang bisa melawan klan Hong di kota Tianbei, mustahil mereka tidak memiliki elit Do Wusong. Namun, dari apa yang dia lihat hari ini, selain Han Chi, yang samar-samar bisa dianggap seseorang dengan setengah kaki ke kelas Do Wusong, tidak ada orang lain yang mencapai tahap ini. Jika ini adalah kasus klan Han, bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang klan Hong, yang sedikit lebih kuat. Xiao Yan sudah menjadi musuh dengan faksi seperti itu setelah baru saja tiba di Central Plains. Dia bisa dianggap tidak beruntung. Setelah menghela nafas pelan di dalam hatinya, Xiao Yan membuang pikiran-pikiran ini. Dia bukan orang yang ragu-ragu. Selain itu, dia jelas tentang dendam dan bantuannya. Jika ada bantuan, dia akan membalasnya. Jika ada dendam, dia juga akan membalasnya. Han Sui telah menyelamatkannya sementara dia merasa agak menyesal kepada Han Yu karena mencuri harta karun itu. Karena ini, Xiao Yan tentu saja tidak akan menolak permintaan mereka mengingat karakternya, bahkan jika ini berarti bahwa harganya menyinggung apa yang disebut klan Hong. Dengan melihat Hong Chen hari ini, kemungkinan kekuatannya sekitar bintang Do Huang 7. Ini sangat mirip dengan saya. Harus dikatakan bahwa bakat pelatihannya memang mengejutkan. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun bakatnya sangat luar biasa, itu adalah sesuatu yang telah dia latih sendiri. Hong Chen itu, di sisi lain, tidak hanya mendapat dukungan dari seluruh klan, tetapi juga dipersiapkan oleh pavilion petir angin. Itu dianggap normal untuk prestasinya tidak kurang dari Xiao Yan. Lagi pula, ada banyak ahli tersembunyi di wilayah dataran tengah. Kemungkinan dia akan bertemu lebih banyak lagi di masa depan. Meskipun pencapaian Hong Chen ini menyebabkan Xiao Yan terkejut, itu hanya terbatas pada level ini. Dengan kekuatan bertarung Xiao Yan saat ini, kemungkinan hampir tidak ada orang dari kelas yang sama yang bisa mengalahkannya. Ada lebih dari 10 ahli di puncak kelas Do Huang yang jatuh ke tangannya. Bahkan nama-nama elit Do Wusong ditinggalkan di daftar kematiannya, apalagi bintang 7 Do Huang. Setelah saya menyelesaikan masalah ini dan membalas budi, saya akan meninggalkan tempat ini. Jika memungkinkan, saya harus mencoba menerobos ke kelas Do Wusong sebelum dimulainya pengumpulan pil. Meskipun ini akan sangat sulit, saya hanya bisa memikirkan cara untuk berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan 3000 api yang terbakar. Wajah Xiao Yan agak serius. Pengumpulan pil adalah pertemuan besar alkemis teratas di seluruh benua Douqi. Ukuran itu tidak ada bandingannya dengan pertemuan besar lainnya. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa pil gathering adalah kompetisi paling luar biasa di dunia alkemis di benua Douqi. Dihadapkan dengan pertemuan alkemis kelas atas semacam ini, bahkan Xiao Yan harus memperlakukannya dengan serius. Saat ini, dia mungkin sudah menjadi alkemis tingkat 6, tapi ini masih jauh dari cukup. Itu mungkin akan sangat sulit jika dia hanya ingin mengandalkan ini untuk masuk 10 besar. 3000 api yang membakar memiliki daya pikat yang cukup untuk Xiao Yan. Selama dia berhasil menelannya setelah menerobos ke kelas Do Wusong, dia setidaknya akan memiliki kemampuan untuk bertarung sedikit bahkan jika dia akhirnya bertemu dengan elit legendaris Do Wuzun. Oleh karena itu, Xiao Yan harus masuk 10 besar untuk mendapatkan kualifikasi untuk melakukannya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam.
Tangannya juga sedikit menegang. Dia menantikan pertemuan terbesar di dunia alkemis. Ada desas-desus bahwa gurunya telah berdiri di tempat itu saat itu dan akhirnya menjadi Yao Zunze, yang terkenal di seluruh benua. Menjadi murid Yao Lao, Xiao Yan tentu saja tidak ingin mempermalukan nama gurunya di tempat itu. Xiao Yan menekan banyak pikiran di dalam hatinya. Jarinya tiba-tiba menggosok cincin berwarna putih itu sebelum sedikit mengernyit. Sejak Tianhuo Zunze menyerap jiwa roh ganas itu, dia tertidur lelap. Jika mantan Douzun ini bangun, kemungkinan dia akan sangat membantu Xiao Yan. Sayangnya, Xiao Yan tidak berani menggunakan kekuatan eksternal untuk membangunkannya dari tidurnya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia membalik tangannya. Sebuah botol giok dengan nyala api tak terlihat yang menutupinya muncul di tangannya. Orang bisa samar-samar mendengar tangisan menyedihkan yang ditransmisikan dari dalam botol giok. Sudut mulut Xiao Yan mengandung rasa dingin. Jarinya mengusap mulut botol sebelum dia memberi isyarat padanya. Roh yang sangat lemah perlahan bangkit, terbungkus sekelompok api yang tak terlihat. Akhirnya, itu muncul di depan Xiao Yan. Pada saat ini, Han Feng sangat lelah setelah dibakar oleh api surgawi untuk jangka waktu yang lama. Api surgawi Xiao Yan bisa membahayakan roh. Rasa sakit yang membakar semacam itu yang menyebar dari dalam roh benar-benar merupakan siksaan yang tak tertahankan bagi tubuh spiritual. Apakah kamu sudah cukup menikmati? Xiao Yan melirik sosok ilusi Han Feng di depannya sebelum bertanya dengan acuh tak acuh. Tubuh Han Feng langsung bergetar hebat saat mendengar suara Xiao Yan. Ada beberapa ketakutan tambahan di mata setan yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan. Dia benar-benar menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian di bawah pemanggangan api surgawi selama periode waktu ini. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Bunuh saja aku. Suara Han Feng sangat lemah sehingga dia hampir menghembuskan nafas terakhirnya. Katakan padaku lokasi di mana, aula jiwa, telah mengunci guru. Xiao Yan berbicara dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Ceka-ceka, kamu ingin menyelamatkan orang tua itu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aula jiwa adalah tempat yang bisa dimasuki siapa saja? Han Feng tanpa sadar tertawa mendengar permintaannya. Tawa dingin baru saja terdengar saat Xiao Yan melambaikan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi. Api hati jatuh yang berlama-lama di luar tubuh Xiao Yan tiba-tiba dipindahkan. Akhirnya, itu melekat pada tubuh Han Feng. Suara "Cici" muncul bersamaan dengan teriakan tajam dan gelombang asap putih. Sepertinya kamu belum cukup menikmati selama periode waktu ini. Karena ini masalahnya, aku akan membiarkanmu menikmati ini selama setengah tahun. Seseorang tidak bisa mendengar emosi dalam suara Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan api hati jatuh membawa Han Feng bersama saat sekali lagi memasuki botol giok. Jangan, jangan. Saya akan berbicara. Saya akan berbicara. Han Feng buru-buru menahan rasa sakit yang membakar dan berteriak saat melihat Xiao Yan berencana menyimpannya di dalam botol giok lagi. Tangan Xiao Yan berhenti. Api hati jatuh perlahan menghilang. Dia melirik Han Feng dan dengan acuh tak acuh berkata, kamu memiliki satu kesempatan terakhir. Saya punya cukup banyak waktu. Lain kali saya memanggil Anda mungkin setengah tahun atau 1 tahun kemudian. Mudah-mudahan, Anda tidak akan dibakar menjadi ketiadaan oleh api hati jatuh. Tubuh ilusi Han Feng segera bergetar hebat saat mendengar kata-kata ini. Teror melintas di matanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, maukah Anda mengizinkan saya pergi jika saya memberitahu Anda lokasi di mana Yao Chen dikurung? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar dengan saya. Ekspresi Xiao Yan menjadi dingin. Api hati jatuh yang menutupi bagian luar tubuh Xiao Yan hendak bermanuver lagi. Berhenti, berhenti. Aku akan memberitahumu. Kengerian di mata Han Feng menjadi lebih padat ketika dia melihat ini dan dia buru-buru berkata, Aula Jiwa memiliki aula cabang yang terletak di sebuah kota bernama Kota Ming di wilayah barat dataran tengah. Yao Chen dikurung di sana. Wilayah barat dataran tengah. Kota Ming. Xiao Yan perlahan mengulangi dua kata ini di mulutnya.
Kegembiraan diam-diam muncul di hatinya. Namun, dia tidak mengungkapkan riak di hatinya ketika dia melanjutkan. Berapa banyak orang dari Aula Jiwa yang menjaga aula cabang itu? Dikabarkan bahwa ada beberapa pelindung. Selain itu, ada juga Panatua terhormat. Aula cabang itu sedikit lebih penting, karenanya, Aula Jiwa telah mengirim seorang ahli sejati untuk melindunginya. Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Penatua yang terhormat. Ekspresi Xiao Yan segera berubah sedikit saat mendengar istilah ini. Saat ini, dia tidak lagi sepenuhnya tidak tahu tentang Aula Jiwa. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar istilah Panatua terhormat. Posisi ini berada di atas seorang Panatua. Selain itu, kekuatan masing-masing Penatua terhormat adalah kekuatan elit sejati Douzun. Mungkinkah aula besar yang telah saya capai dengan persepsi spiritual saya melalui segel api saat itu adalah kota Ming? Mungkinkah kekuatan spiritual yang sangat menakutkan saat itu menjadi sesuatu yang dilepaskan oleh Penatua terhormat yang menjaga? Mata Xiao Yan berkedip. Pikiran di dalam hatinya berputar seperti air pasang. Jika masalah ini benar, sepertinya aku perlu merencanakan dengan benar. Seorang elit Douzun. Itu benar-benar sedikit terlalu kuat untuk saya saat ini. Bahkan jika aku menggunakan pemusnahan teratai api terkuat, kemungkinan aku tidak akan menyebabkan banyak kerugian padanya. Bagaimanapun, perbedaan antara Douzun dan Douzong sangat luas. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia berpikir sampai saat ini. Tatapannya dengan dingin mendarat di Han Feng. Dia segera melambaikan tangannya dan api hati jatuh sekali lagi menyapu yang terakhir sebelum memasuki botol giok. Nyala api dengan cepat naik dan menggumpal menjadi segel api di mulut botol. Mudah-mudahan, apa yang Anda katakan itu benar. Jika tidak, akan sulit bagimu untuk mati bahkan jika kamu menginginkannya. Suara dingin tulang dipancarkan dari mulut Xiao Yan dan ditransmisikan ke botol giok itu, menyebabkan Han Feng bergetar hebat. Xiao Yan perlahan menutup matanya setelah melemparkan botol giok ke cincin penyimpanannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatannya. Hanya setelah dia menyelesaikan masalah di tempat ini, dia bisa berkeliaran di dataran tengah dan menemukan metode baginya untuk melakukan terobosan ke kelas Douzong. Ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi setelah Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Cahaya lembut berkedip sedikit dan perlahan mengusir kegelapan di dalam. 2 hari berlalu dengan cepat saat Xiao Yan memulihkan diri di dalam ruang pelatihan. Selama 2 hari ini, klan Han juga telah menyiapkan semua bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan. Setelah itu, mereka menginstruksikan Han Sui untuk mengantarkan mereka ke kamar Xiao Yan. Xiao Yan menutup pintu sekali lagi setelah mendapatkan ramuan obat. Orang luar hanya bisa merasakan panas yang merembes keluar ruangan. Namun, karena perintah yang dikeluarkan Han Chi beberapa waktu lalu, tidak ada yang berani mengganggu Xiao Yan. Ini memungkinkannya untuk tinggal di lingkungan pelatihan yang sangat tenang. Batas 3 hari yang dikeluarkan klan Hong telah tiba saat pintu ini ditutup. 2 sosok tinggi berdiri di halaman kecil di luar ruangan. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati dan rambut panjang mereka berkibar, mengungkapkan pesona bergerak di tengah kekaguman yang dingin, terutama karena wajah cantik kedua wanita itu agak mirip. Ada gaya unik tambahan ketika seseorang melihat mereka. Han Sui meregangkan pinggangnya yang malas setelah berdiri sejenak dan melihat hanya ada sedikit aktivitas. Lekuk tubuhnya yang sempurna tampak sangat memikat di bawah gaunnya yang berwarna perak. Setelah itu, dia duduk di kursi batu dan meletakkan tangannya di atas meja batu. Dia memegangi pipinya, mengungkapkan daya pikat yang besar sementara matanya berkeliaran. Dibandingkan dengan Han Yu yang pendiam, Han Sui tidak bisa duduk diam. Setelah melihat bahwa tidak ada aktivitas sedikit pun di dalam ruangan meskipun telah menunggu setengah hari, dia tanpa sadar bertanya, mengapa dia belum keluar. Hari ini adalah hari ketiga. Ayah dan yang lainnya semua bersiap untuk menuju ke panggung batu langit. Kenapa kamu begitu cemas? Tenang, mengingat pemahaman saya tentang dia bukan tipe orang yang memiliki masalah tepat waktu. Karena dia telah setuju untuk membantu, tidak ada yang tidak terduga akan terjadi apapun yang terjadi.
Han Yu tanpa sadar menutup mulutnya dan tertawa lembut ketika dia melihat saudara perempuannya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh bertindak dengan cara ini. Han Sui menghentikan langkahnya yang mondar-mandir ketika dia mendengar ini. Dia hanya terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba bertanya lagi, "Kakak, apakah menurutmu sesuatu bisa terjadi padanya?" Dia menderita cedera yang sangat serius ketika saya menjemputnya di padang pasir saat itu. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Han Yu terkejut. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan wajahnya yang cantik dengan serius menatap wajah cantik Han Sui di mana benang pesona hadir di tengah dinginnya. Sepertinya ada sedikit kekhawatiran juga. "Kakak, apa yang kamu lihat?" Han Sui tanpa sadar berbicara dengan kesal saat ditatap oleh Han Yu. "Swear, apakah kamu jatuh cinta pada Xiao Yan?" Han Yu ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Kemarahan yang berapi-api segera melonjak ke wajah cantik Han Sui ketika dia mendengar ini. Dia berkata dengan malu, "Kak, omong kosong apa yang kamu semburkan? Aku hanya mengenalnya sebentar. Saya hanya mencoba mengingatkan Anda bahwa Xiao Yan memang sangat luar biasa. Namun, sangat sulit bagi hati pria yang luar biasa untuk dipertahankan oleh seseorang. Selain itu, dia juga memiliki seorang gadis yang dia sukai." Han Yu berbicara dengan nada serius. Han Sui menurunkan matanya sedikit. Dia menoleh dan dengan lembut berkata, "Bukan itu yang kamu pikirkan." Dia terdiam sesaat setelah kata-katanya terdengar sebelum dia tiba-tiba bertanya, "Apakah gadis itu sangat luar biasa?" Tangan halus Han Yu membuka seutas rambut perak cerah di depan dahinya. Ekspresi ingatan melintas di matanya yang cantik. Sesaat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, "Dia lebih dari sekedar luar biasa. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, kemungkinan dia adalah orang yang menyembunyikan yang terdalam di antara siswa angkatan kami. Aku pernah memberitahumu tentang Lin Xiuya. Dia adalah eksistensi di 3 besar peringkat kuat. Namun, dia bahkan tidak bertahan 10 pertukaran di tangannya. Apalagi dia sedikit lebih muda dari Xiao Yan. Bakat pelatihan semacam ini benar-benar seperti iblis." Han Sui menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya ketika dia mendengar desahan lembut Han Yu. Perasaan sentimental dan redup melintas di matanya yang cantik tanpa ada yang menemukannya. Namun, perasaan ini dengan cepat disembunyikan olehnya. Dia menerkam Han Yu dengan senyum yang indah dan bertanya, "Jangan bilang bahwa dia bahkan lebih luar biasa daripada kakak perempuan yang angkuh ini." "Haha, kakak perempuanmu juga tidak bisa dibandingkan dengannya. Kalau tidak, aku akan merebutnya di akademi dalam saat itu." Han Yu tersenyum manis dan menjawab. Berderit. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka setelah kata-kata Han Yu terdengar. Segera, seorang pria muda dengan pakaian linen perlahan keluar. Dia terkejut ketika melihat kedua wanita itu bermain-main di halaman. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba juga mengejutkan Han Yu dan Han Sui. Kemerahan cerah dengan cepat muncul di wajah cantik mereka. Mereka buru-buru berhenti bermain-main, mengatur pakaian mereka, dan akhirnya memulihkan sikap pendiam mereka. "Kakak, apakah sudah waktunya?" Xiao Yan membalikkan tangannya dan menutup pintu sebelum dia bertanya sambil tersenyum. "Iya." Han Sui mengangguk. Mata cantiknya berkeliaran sekali di sekitar Xiao Yan saat dia bertanya dengan khawatir, "Bagaimana lukamu?" "Aku hampir sepenuhnya sehat." Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar halaman. "Ayo pergi. Jangan biarkan Paman Han dan yang lainnya menunggu terlalu lama." Melihat Xiao Yan benar-benar akrab dengan Rute dan tampak seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri, baik Han Yu dan Han Sui tanpa sadar bergumam pada diri mereka sendiri. Setelah itu, mereka berlari sedikit dan dengan cepat mengikuti panggung batu langit duduk di tengah kota Tianbei. Ukurannya sekitar 1000 kaki atau lebih. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, orang akan menemukan bahwa panggung batu langit ini benar-benar dibangun di atas batu besar. Batu besar ini sudah ada sejak kota Tianbei pertama kali membangun panggung. Ini memungkinkan waktu untuk menimbulkan korosi, tetapi hampir tidak ada jejak korosi ini yang tersisa.
Tempat ini juga merupakan tempat di mana perhatian paling besar di kota Tianbei ditempatkan. Ini karena setiap kali beberapa faksi memiliki konflik, tetapi tidak ingin terlibat dalam perang, mereka akan memilih untuk mencocokkannya. Panggung Batu Langit hari ini tidak diragukan lagi yang paling panas selama 2 tahun ini karena orang-orang yang akan melakukan pertarungan di atas panggung adalah 2 faksi utama di kota Tianbei, klan Hong dan Han. Selain itu, menurut rumor, orang yang berjuang untuk klan Hong adalah Hong Chen, yang telah diterima sebagai murid ke Pavilion Petir Angin. Warga kota Tianbei cukup akrab dengan nama ini. Orang ini selalu sombong. Namun, dia telah menunjukkan bakat yang mengejutkan sejak dia masih muda. Setelah tumbuh dewasa, dia menarik perhatian Pavilion Petir Angin. Bisa dikatakan bahwa Hong Chen telah hidup tahun-tahun ini dalam kemuliaan. Aura seorang jenius tidak pernah hilang darinya. Jika seseorang membicarakannya, jika Xiao Yan tidak mengalami kejadian itu ketika dia masih muda, kemungkinan jalur pelatihannya akan mirip dengan jalur Hong Chen. Di masa depan, Xiao Yan bahkan mungkin telah menarik perhatian sekte terbesar di Kekaisaran Jiama, sekte Yunlan, karena bakat pelatihannya yang luar biasa, dan akan berakhir menjadi salah satu anggotanya. Namun, penampilan Yao Lao telah mengubah rutenya. Itu adalah rute yang memungkinkan Xiao Yan berjalan sampai hari ini, mencapai tingkat yang tinggi. Lingkungan panggung Batu Langit adalah kursi padat yang telah diukir dari batu besar itu. Pada saat ini, kursi-kursi ini dibanjiri banyak massa hitam kepala manusia. Kali ini, pertukaran antara klan Hong dan Han telah menarik perhatian seluruh kota Tianbei. Ada beberapa kursi yang agak sangat elegan yang terletak di 2 titik tertinggi di bagian barat dan utara panggung Batu Langit. Hanya para pemimpin dari beberapa faksi di kota Tianbei yang memiliki kualifikasi untuk duduk di dalamnya. Bintik-bintik ini memungkinkan mereka untuk melihat ke bawah dari atas dan menyerap seluruh arena di mata mereka. Pada saat ini, kursi utara ini sudah memiliki cukup banyak sosok manusia yang duduk di dalamnya. Sebagian besar orang mengenakan jubah merah. Dada mereka memiliki lencana pada mereka yang mewakili klan Hong. Di salah satu kursi klan Hong adalah Hong Chen, yang pernah dilihat Xiao Yan saat itu. Dia melipat tangannya di atas dadanya dan bersandar di kursi batu. Wajahnya memanah saat dia melihat pintu keluar arena. Sosok cantik itu, yang telah bertahan dalam mimpinya, selalu terpatri di hatinya. Dalam hatinya, dia sudah percaya bahwa wanita ini pasti miliknya. Hanya dia yang bisa menandingi wanita yang luar biasa. Mengikuti arus waktu, jumlah orang di panggung Batu Langit juga meningkat. Suara mendidih melonjak ke awan, membentuk gelombang suara besar yang menyebar dengan cara seperti riak, menyebabkan semua orang di kota Tianbei mendengar suara tempat ini. Ketika kursi padat di platform Batu Langit secara bertahap terisi, sekelompok besar sosok manusia akhirnya muncul di pintu masuk arena. Penampilan mereka segera menimbulkan keributan di dalam arena. Itu orang-orang dari klan Han. Mereka akhirnya di sini. Ada desas-desus bahwa Hong Chen telah mengatakan bahwa selama klan Han dapat menemukan seseorang dari generasi yang sama untuk mengalahkannya, klan Hong tidak akan bermusuhan dengan klan Han selama 10 tahun ke depan. Hei, kata-kata ini mungkin terdengar bagus, tapi benar-benar tidak ada seorang pun di generasi muda di kota Tianbei ini yang bisa mengalahkan orang yang tidak disukai ini. Akan sulit bahkan untuk Han Yu dari klan Han. Jika klan Han kalah kali ini, mereka harus kehilangan seorang putri seperti malaikat. Orang-orang dari klan Han perlahan menaiki panggung batu di tengah percakapan pribadi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka berhenti di bagian panggung batu yang berlawanan dengan klan Hong. Kepala klan Han, kamu akhirnya di sini. Saya pikir Anda tidak akan muncul hari ini. Seorang pria parubaya besar di kursi pemimpin klan Hong, yang seumuran dengan Han Chi, berdiri dan tertawa keras saat melihat penampilan kelompok dari klan Han. Kepala klan Hong terlalu banyak berpikir. Karena klan Hong bersedia mempertahankan 10 tahun perdamaian dengan klan Han kami secara alami harus menerimanya. Jika tidak, kita akan mengecewakan niat baik klan Hong. Han Chi mengangkat matanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Itu adalah kepala klan dari klan Hong, Hong Li. Suara lembut yang membawa aroma tenang ditransmisikan ke telinga Xiao Yan.
Dia berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah Han Sui. Saya khawatir sebelum Anda menerima niat baik saya, Anda akan kehilangan putri Anda. Haha, tapi Anda tidak perlu khawatir, saya akan sangat toleran terhadap menantu klan Hong saya. Hong Li tertawa dingin. Baiklah, jangan buang napas kita. Saya tidak punya banyak waktu dan harus kembali ke Pavilion Utara untuk berlatih selama 2 hari ini. Hong Chen mengerutkan kening dan berdiri. Tubuhnya bergetar dan raungan gemuruh samar terdengar. Tubuhnya muncul di panggung batu yang luas di bawah dengan cara seperti hantu. Tatapannya sombong saat dia melihat kursi klan Han dan menangis, tidak perlu bertele-tele. Kami akan berbicara setelah kami bertarung. Siapa yang datang untuk menghadapiku? Tatapan seluruh tempat langsung beralih ke tempat di mana kursi klan Han berada setelah mendengar tangisan Hong Chen. Akhirnya, mereka tetap di Han Yu. Sepertinya dia adalah satu-satunya di antara generasi muda klan Han yang telah memasuki kelas Dou Huang. Han Yu hanya tersenyum manis saat berada di bawah fokus semua mata yang hadir. Dia segera menggelengkan kepalanya sedikit, dan jarinya yang halus menunjuk ke suatu tempat di sampingnya. Suaranya yang bergerak jernih bergema di seluruh arena. Lawannya bukan aku. Itu dia. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergeser. Akhirnya, mereka berhenti pada seorang pemuda asing di kursi klan Han yang mengenakan pakaian linen biasa. Semua orang langsung tercengang. Mata Hong Chen agak gelap dan dingin saat dilemparkan ke Xiao Yan. Arogansi dan penghinaan di matanya bahkan tidak sedikit tersembunyi. Bahkan jika kamu ingin menemukan seseorang untuk mati untukmu, kamu seharusnya menemukan yang layak, bukan? Xiao Yan hanya tersenyum saat mendengar tawa dingin dan penghinaan yang ditransmisikan dari mulut Hong Chen. Senyumnya mengandung rasa dingin yang samar.